Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Hamim Tohari buka suara soal kasus pembunuhan pemuda asal Aceh yakni Imam Mashkur. Imam diketahui dibunuh oleh Praka RM yang tak lain adalah oknum Pas Pampres bersama dua oknum TNI lain, yakni Praka HS dan juga Praka J. Saat ini pihak Pomdam Jaya juga masih belum bisa mengungkap detail motif pembunuhan yang dilakukan pada Imam Mashkur, termasuk mengungkap detail peran dari masing-masing pelaku. Diketahui sampai saat ini masih ada alat bukti yang hilang dan dicari oleh penyidik. Alat bukti tersebut adalah HP milik Imam Mashkur yang sengaja dibuang tersangka untuk menghilangkan jejak. Dalam konferensi pers pada Selasa 29 Agustus kemarin, Komandan Polisi Militer Kodam Jaya atau dan Pomdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey juga mengatakan para pelaku adalah prajurit dalam satu angkatan yang mana ketiganya sama-sama berasal dari Aceh dan dinas serta bekerja di Jakarta. Dalam pengakuannya, tersangka ini mengatakan tak mengenal korban Imam Mashkur. Ketiganya hanya mengetahui korban punya sebuah komunitas atau grup toko kosmetik. Para pelaku mengungkapkan mereka tahu bahwa korban berasal dari Aceh hingga menyasar Imam Mashkur. Saat melancarkan aksinya ini, para pelaku awalnya tak hanya menculik Imam Mashkur, namun ada seorang korban yang juga dibawa dan diculik. Para pelaku bersaksi melepas seorang korban karena saat dalam perjalanan, korban terlihat kondisinya sudah kehabisan nafas. Karena ketakutan, para pelaku menurunkan korban tersebut di sekitar tol Cikeas. Korban itulah yang kemudian diperiksa sebagai saksi dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian Imam Mashkur. Masalah perannya nanti ini masih dalam proses dan nanti barangkali untuk tersangka dari sini bisa dikonfirmasikan ke Polda Metro Jaya. Kalau kronologi saya rasa ini sudah diberitakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. Untuk motifnya secara lengkap ini masih dalam proses penyidikan sehingga kita belum bisa ungkap secara lengkap karena mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang diperiksa sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pengungkapan kasus ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum. Setelah lengkap akan diberkas kemudian dilimpahkan ke pengadilan dan dalam proses peradilan pun nanti juga masih akan diungkap fakta-fakta yang benar oleh nanti hakim. Pak, berdasar informasi dari pihak keluarga kan bahwa IM ini bukan kali pertama diculik, pernah kejadian sebelumnya juga diculik dan menebus sekitar 15 juta. Nah dari hasil pemeriksaan awal ini, apakah Praka M ini sudah berapa kali itu Pak melakukan dugaan penculikan dan pemerasan ini? Apakah sebelumnya juga pernah terjadi melakukan kepada IM gitu Pak? Atau korban lain? Ini memang yang masih terus kita dalami karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakangi kasus ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Pak, tadi kan disebutkan kalau misalnya ada penetapan pasal pidana umum dan pasal pidana militer ya Pak. Ini jeratan pasal kepada para tersangkanya itu apa aja Pak? Kalau pasal ini kan masih dalam proses Mbak ya. Sekali lagi ini kita belum bisa memutuskan pasalnya lagi. Makanya ada kehadiran dari Otmil ke sini untuk memberikan konsultasi. Kira-kira dari hasil penyidikan itu pasal apa yang bisa dikenakan. Yang pasti ini berawal dari dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan terjadinya kematian dari korban. Sehingga untuk pasal nanti ini masih dalam proses diskusi antara penyidik dengan berkonsultasi dengan pihak dari Otmil demikian. Terkait dengan tujuan penganiayaan itu apa? Apakah benar tiga orang tersangka ini adalah diduga pengusaha obat yang minta setoran atau bagaimana? Sekali lagi Mbak ya, ini besar lagi bahwa proses penyidikan masih berlangsung. Kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang memang masih perlu dilengkapi juga untuk mengungkap secara tuntas. Yang saya sampaikan tadi,
apakah ada latar belakang yang lain, apakah terkait dengan obat-obatan atau hanya sekedar penculikan di latar belakang oleh ekonomi dan sebagainya, masih terus diungkap oleh penyidik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.